everyone. So to get to know more about what's the do's and don'ts about the dental treatment, and I'm here already with Dr. Maria, which she had practiced for more than 8 years, and also she had also practiced at her home. So let's ask her about this. Halo dokter, apa Halo, kabar? baik. Dokter, nah saya juga baik dokter. Kita sekarang kan lagi uh, tentang menanyakan tentang lebih tepatnya perawatan gigi ya. Nah, bagaimana apa sih persiapan atau syarat untuk melakukan perawatan gigi dari veneer, bleaching, dan juga dental jewelry? Kira-kira ada persiapan dan syaratnya dokter? Ya, untuk perawatan gigi yang tadi Mas sebut itu sebetulnya merupakan perawatan estetika, di mana sebenarnya diperlukan syarat-syarat tertentu di mana pasien harus memiliki pengetahuan mendasar sebelum melakukan tindakan tersebut. Karena latar belakangnya apa nih pasien memilih tindakan tersebut? Apakah hanya untuk acara yang occasional atau dia perlu, oh saya pengen mengubah penampilan saya karena saya merasa kurang di sini. Nah itu jadi pemilihan tindakan medis terhadap gigi itu sebenarnya lebih kepada alasan mengapa pasien ingin memilih tindakan tersebut dan didasari oleh latar belakangnya gitu sebenarnya. Nah tadi dokter kan bilang berdasarkan latar belakangnya ya. Iya. Kalau begitu ada nggak sih kondisi atau batasan umur di mana pasien itu tidak boleh melakukan perawatan gigi? Sebenarnya kondisi umur sih kita nggak bisa bilang umur berapa nih nggak boleh. Tapi dasarnya adalah untuk memilih tindakan seperti bleaching, veneer atau restorasi cekat atau lepasan atau segala macam apapun termasuk tadi dental jewelry adalah kita harus mengetahui bagaimana kondisi dari mulut pasien, di mana mulut pasien ini harus memiliki tingkat kebersihan yang lumayan tinggi, dalam arti dia harus benar-benar bersih. Karena kan kita sebagai dokter gigi itu atau tenaga medis merencanakan suatu tindakan medis itu yang terbaik untuk pasien, dan kita nggak mau kedepannya tuh menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebelumnya dijelaskan bahwa tindakan ini memiliki resiko seperti ini dan kita memerlukan suatu waktu untuk mengontrolnya gitu, mengontrol supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk batasan umur tidak terlalu signifikan, tetapi yang penting adalah kondisi gigi dan jaringan mulut dari pasien tersebut cukup memasuki kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah dia harus cukup adekuat untuk disenderi atau ditopang dengan alat veneer, dental jewelry atau tadi dilakukan bleaching. Contoh misalkan untuk bleaching, kontraindikasinya apa sih dok kalau untuk bleaching? Kita tidak bisa melakukan bleaching pada pasien yang memiliki tambalan pada batas senyum, karena kan kita melakukan bleaching itu kan di depan batas senyum gitu kan. Kalau misalkan kita melakukan bleaching di dekat tambalan yang gigi yang bertambal, berarti nanti si obat bleachingnya itu dapat dapat membuat tambalan yang kita lakukan itu bocor sebenarnya. Nah itu yang tadi kan tentang bleaching. Jadi nggak boleh ada riwayat juga hipersensitif. Jadi kalau pada pasien yang sebelum bleaching aja, aduh saya makan apa aja ngilu dok. Nah itu nggak boleh, karena kalau kita bleaching malah tambah parah sebenarnya. Nah itu untuk restorasi cekat seperti veneer, jacket crown, bridge, implant, yang paling penting adalah sebelum melakukan tindakan tersebut kita harus melakukan ronsen dulu, pemeriksaan radiografi. Hal itu dimaksudkan agar kita mengetahui bagaimana kondisi jaringan gigi dan penyangga mulutnya, penyangga giginya. Jadi penyangga giginya itu termasuk gusi, kondisi tulang, dan apa aja nih yang ada di rongga mulut pasien kita tahu, karena kita meletakkan alat itu di dalam mulut kan untuk jangka waktu yang lama, jadi harus dipertimbangkan.
Sedangkan untuk yang terakhir yang seperti dental jewelry misalkan, itu kan sebenarnya seperti kita menempelkan barang jewelry di gigi sebenarnya sebagai aksesoris gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan apa? Kita kan pasti akan membuat asahan pada permukaan gigi supaya dental jewelry-nya bisa menempel kan. Nah, hal tersebut dipastikan lagi, Pak, ini kegiatan ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi kalau Bapak memang pengen melakukan tindakan ini, berarti ada hal-hal yang harus dikondisikan. Seperti Bapak nggak bisa nih sikat gigi terlalu keras di sana, karena bisa-bisa barang sekecil itu di dalam mulut bisa lepas kalau nggak dijaga gitu. Dan baik lagi, bagaimana semua itu dapat bertahan di dalam mulut, veneer atau nggak dental jewelry tergantung dari keadaan dari rongga mulut pasien. Dokter bilang harus ada ronsen dulu, terus juga ada untuk treatment, apalagi karena akan meletakkan alat-alat ya di mulut ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tahu rongga mulut kita atau gigi kita kondisinya itu lagi tidak memungkinkan atau nggak baik, tapi termaksakan. Nah, apa yang akan terjadi kira-kira dokter? Iya, sebenarnya kita paling gampang melihat kondisi gigi kita karena tanpa dental X-ray, tanpa kita ke dokter gigi pun kita bisa tahu nih. Misalkan kita iseng-iseng di rumah gitu ya, melakukan pemeriksaan sendiri, tapi cuma pengen lihat doang ya, bukan mendiagnosa. Kita cuma ambil center aja dan kita buka mulut, sebenarnya sudah terlihat kalau di dalam mulut kita ada yang lubang. Nah, itu pasti warnanya udah berubah tuh, hitam, coklat, somplak. Nah, sebenarnya indeks ketentuan untuk memasang alat dan mengetahui bagaimana kondisi mulut kita itu adalah ya kita lihat berapa gigi sih yang lubang, terus banyak karang giginya nggak sih, terus ada kerusakan jaringan penyangga nggak sih gitu kan. Jadi kalau jaringan penyangga tuh gusi, jadi kalau gusinya turun semua gara-gara sikat gigi terlalu kenceng, terus dia ngerokok, dia suka makan es batu, dia suka makan permen, which is kayak kalau giginya banyak makan permen kan dia banyak bolongnya, lengket, ada bercak-bercak hitam. Nah, kita perlu info ke pasien bahwa sebelum memulai perawatan ini kita harus memulai pola hidup yang lebih sehat, karena tanpa memulai pola hidup yang lebih sehat ya restorasi itu mungkin bisa terpasang, alat itu mungkin bisa terpasang, tetapi ada jangka waktunya dan lebih cepat rusak. Apa kira-kira perawatan yang bisa kita lakukan di rumah atau di mana berada yang paling baik lah, misalnya tips-tipsnya seperti apa dokter? Ya, saya kasih tips yang paling gampang adalah, dan yang tidak harus ke dokter gigi ya, itu pasti menggosok gigi setiap 2 kali sehari. Ya, pagi yang paling bagus itu sebenarnya pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Dan sebenarnya masyarakat perlu diedukasi bahwa penggunaan sikat gigi itu kurang. Jadi kita harus tambahkan seperti dental floss. Jadi penggunaan dental floss atau benang gigi ini penting karena kita membersihkan bukan cuma permukaan gigi yang di depan atau di belakang, di samping, tapi di sela-sela gigi. Nah, ini yang sering sekali dilewatkan oleh masyarakat sehingga banyak bolong-bolong yang di samping-samping akhirnya meluas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pasti kita harus memilih pola diet yang baik. Artinya kadang-kadang ada beberapa orang yang minum manis nggak apa-apa. Kadang-kadang ada beberapa orang yang minum manisnya banyak malah parah. Jadi kita harus mengenali badan kita, bagaimana badan kita berespon terhadap makanan manis. Jadi intinya pengaturan pola diet sebenarnya. Nah, setelah pengaturan pola diet apa? Yang ketiga adalah yang gampang dilakukan di rumah. Kita bisa melakukan gerakan berkumur air putih selama 1 menit setelah mengkonsumsi makanan apapun. Nah, baru setelahnya 1 jam kemudian kita dapat menggosok gigi kita. Nah, dan bila perlu kita bisa juga menambahkan seperti pengolahan vitamin gigi yang mengandung CPP, ACP, atau misalkan pengonsumsian vitamin kalsium, vitamin D. Nah, itu yang bagus untuk perawatan gigi. Begitu. Jadi
yang penting gosok gigi dan juga Iya. tahu kenalin diri keadaan sendiri dia, ya. betul. Oke. Berarti nutrisi juga penting sekali. Nutrisi penting dong. Oke, nah jadi untuk tips lagi nih dokter nih, tips untuk melakukan perawatan gigi kita kan mungkin tadi kan ada banyak macam ya perawatan Iya. gigi. Nah, mungkin ada tips-tips lagi untuk tahu perawatan gigi apa yang cocok buat kita, atau misalnya kita udah tahu tapi tetap mau melakukan perawatan gigi, ada tips apa gitu dokter? Iya, tips dari saya udah pasti saya menganjurkan sebagai dokter gigi nih ya. Sebenarnya kan dokter kan identik dengan yang sakit aja baru ke dokter gitu ya. Jadi saya punya nama baru nih. Jadi sebagai seorang dental advisor ya, jadi menyarankan doang sebenarnya. Sebaiknya masyarakat mengecekkan diri aja nih, nanya ke dokter gigi dimanapun kalian berada. Kalau bisa sih pilih dokter gigi yang dekat dari rumah ya. Jadi kan secara waktu nggak ada kendala gitu ya. Melakukan pengecekan boleh 6 bulan sekali minimal. Dan kalau saya sih pribadi, kalau misalnya saya ditanya sebagai seorang dokter gigi apa yang saya lakukan, saya memilih untuk melakukan pembersihan karang gigi 6 bulan sekali. Terus udah pasti ke dokter gigi itu 6 bulan dicek juga perlu apa sih, perlu ditambal nggak dok, perlu dibersihin karang nggak dok, perlu apa dok nih kira-kira supaya fungsi pengunyahan saya baik gitu. Karena seperti yang kita tahu nih mas, dengan fungsi kunyah yang baik, pencernaan kita juga bagus gitu. Jadi intinya harus tahu fungsinya seperti apa, dan juga ada dokter yang terdekat ya, pasti. biar langganan ya maksudnya, biar pasti. tahu kondisinya ya. Oke, terima kasih dokter untuk waktunya dengan Si Today, dan tadi udah banyak explanation-nya, dan wah saya sendiri juga kayak makin harus aware lah sama kondisi gigi ya, apalagi perawatan gigi. Alright, so that was Dr. Maria, and as she already explained about the importance of the dental treatment, dental care, especially after the treatment as well, from brushing your teeth and also getting the right nutrients. And so this is very important for your healthy teeth. Reski Anasto, Lutfi Evans for See Today.